Iya, kesepakatan baru antara Amerika Serikat dan China menempatkan rare earth atau tanah jarang kembali di pusat panggung geopolitik global. Mineral langka ini bukan hanya fondasi bagi teknologi tinggi seperti mobil listrik, drone, dan sistem pertahanan, tapi juga simbol dari bagaimana kekuatan ekonomi dunia saling mengikat dan bergantung. Selama 2 bulan terakhir, pembatasan ekspor oleh China mengguncang industri strategis barat. Kini setelah negosiasi alot, embargo resmi dicabut, tapi jangan buru-buru lega ya. Tarif tinggi 55% dari Amerika Serikat dan kontrol pasukan dari Beijing menunjukkan bahwa relasi dagang ini masih rapuh dan sewaktu-waktu bisa kembali meledak. Selengkapnya kita bahas dalam Deal Trump-Xi Jinping. Amerika Serikat amankan pasokan tanah jarang. Ya, setelah berbulan-bulan negosiasi dan ancaman balasan tarif, Amerika Serikat dan China akhirnya mencapai titik temu. Kesepakatan ini diumumkan pada 11 Juni 2025 usai perundingan 2 hari di London. Washington mendapatkan kembali akses ke pasokan rare earth dan produk turunannya, terutama magnet permanen yang sangat penting untuk industri kendaraan listrik dan militer. China setuju mencabut pembatasan ekspor terhadap 7 elemen tanah jarang, sementara Amerika Serikat menyetujui struktur tarif baru yakni 55% terhadap barang-barang asal China. Sebagai timbal balik, China menerapkan tarif 10% atas barang dari Amerika Serikat dan Washington membuka kembali jalur visa pelajar untuk mahasiswa China di bidang non-sensitif. Kesepakatan ini jadi semacam gencatan senjata dalam perang dagang dua raksasa dunia. Lalu bagaimana dampak nyata dari embargo ini sebelum kesepakatan dicapai? Ya, kita lihat. Sejak pembatasan diberlakukan pada April, perusahaan-perusahaan dari Detroit hingga Stuttgart terguncang. Hanya 25% dari total izin ekspor yang disetujui Beijing, dan ini menyebabkan penundaan produksi di sektor otomotif, elektronik, hingga pertahanan. Ya, Ford menghentikan produksi Explorer di Chicago selama seminggu. Suzuki menghentikan produksi Swift. Di Eropa, jalur produksi beberapa pemasok ditutup. Krisis ini nggak hanya memukul sektor sipil, dalam industri pertahanan rare earth digunakan dalam sistem radar, rudal kendali, teknologi, dan stealth. Militer Amerika Serikat bahkan sempat mengalihkan pesanan komponen ke pemasok alternatif di Australia dan juga Kanada, meski biayanya jauh lebih mahal. Sementara itu, Jerman melaporkan pengiriman magnet rare earth dari China anjlok hingga 50% dalam waktu 1 bulan. Mercedes-Benz mulai menimbulkan juga atau menimbun stok, terus ada juga Volkswagen berjaga-jaga. Semua tahu ya, tanpa tanah jarang ini produksi bisa saja berhenti kapan saja. Situasi ini memicu reaksi keras dari Gedung Putih, bagaimana juga langkah balasan Presiden Trump terhadap dominasi China atas mineral strategis ini. Kita lihat di slide berikutnya. Presiden Trump ini menuduh Beijing melanggar kesepakatan Jenewa yang ditandatangani 11 Mei lalu. Menlu Marco Rubio menyatakan Amerika Serikat akan mencabut visa pelajar China, terutama yang terafiliasi dengan partai komunis atau yang belajar di bidang strategis seperti kecerdasan buatan dan fisika kuantum. Langkah lainnya, perusahaan software desain semikonduktor diminta menghentikan penjualan ke China. Tujuannya jelas, memperlambat kemampuan China memproduksi chip canggih dan memutuskan aliran teknologi sensitif. Ini bukan sekedar soal dagang, ini soal dominasi teknologi dan juga keamanan nasional. Namun apakah kesepakatan yang baru saja diumumkan cukup menyelesaikan ketergantungan ini? Kita lihat seperti apa faktanya. Pemerintah Trump optimis pasokan akan kembali stabil, tapi para analis memperingatkan ini hanya penangguhan, bukan solusi permanen. Kebijakan tarif Amerika Serikat yang fluktuatif dan keputusan ekspor China yang sangat politis membuat rantai pasok global penuh ketidakpastian. China nggak hanya membatasi rare earth, mereka juga menahan eksplor gallium, germanium, grafit, tungsten, semuanya vital untuk chip dan juga baterai. Dalam 2 tahun terakhir, Beijing terang-terangan menggunakan mineral sebagai senjata ekonomi. Dan dunia mulai sadar ketergantungan ini adalah titik lemah yang bisa dimanfaatkan kapan saja. Lantas seperti apa strategi jangka panjang Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan terhadap dominasi China ini? Ya. Kalau kita lihat ya, disinilah strategi Amerika Serikat masuk. Trump menjadikan rare earth sebagai isu utama dalam kebijakan luar negeri. Saat kunjungan ke Arab Saudi, diteken kesepakatan antara MP Materials dan Ma'aden untuk membangun rantai pasok dari tambang hingga magnet. Australia juga digandeng, proyek
Eneabba, dan Nolans Project ditargetkan meningkatkan produksi nasional 3 kali lipat antara 2025-2027. Di dalam negeri sendiri, lewat Defense Production Act, atau kita lihat Amerika Serikat juga mempercepat proyek pemurnian di Mountain Pass and Fort Worth. Ini Departemen Pertahanan juga telah menggelontorkan lebih dari 439 juta dolar sejak 2020. Tetapi produksinya masih jauh tertinggal. MP Materials diperkirakan baru bisa memproduksi 1.000 ton magnet neodymium iron boron pada akhir 2025 dibandingkan dengan 138.000 ton produksi China pada 2018. Tapi satu hal yang pasti, Amerika Serikat sedang mengejar, tapi China masih memimpin jauh. Jadi seberapa besar arti kesepakatan ini bagi stabilitas rantai pasok global ke depannya? Ya, kalau kita lihat ya, kesepakatan ini tentu saja memberi napas bagi industri yang sempat sesak oleh krisis pasokan. Tapi kita tahu ya, di balik diplomasi ada strategi. Di balik pasokan ada pengaruh. Rare earth bukan cuma mineral, ia adalah simbol kekuasaan ekonomi global. Dan selama dunia belum membangun rantai pasok alternatif yang kokoh dan beragam, satu keputusan dari Beijing bisa memukul industri global. Jadi pertanyaannya bukan sekedar apakah kesepakatan ini akan bertahan, tapi apakah ini awal dari stabilitas baru atau hanya jeda dalam babak panjang perang dagang yang belum selesai?